Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini Kopi Tani ingin berbagi tentang bercerita cabai, yaitu yang mana video-video Kopi Tani ini memang dipenuhi dengan video cabai, ataupun nanti suatu saat ya saya budidayanya tidak hanya cabai, tapi yang akhir-akhir ini di pertengahan 2021 ini banyak yang dipenuhi cabai, ya khususnya cabai yang sekarang dalam usia vegetatif menginjak generatif. Jadi berceritanya yaitu tentang banyak sekali orang yang menanam cabai pada saat mudanya, yaitu daunnya seperti daun bayam, lebar-lebar, bisa untuk buntel berkat nih kan, karena suburnya. Dan diceritakan oleh banyak orang bahwasanya wah cabai si fulan ini, cabai bapak ini, cabai mas ini, Masya Allah suburnya. Tapi tidak sedikit juga yang cabai itu ternyata pada saat seharusnya menghasilkan uang tidak membawa balik, ataupun dalam artian kata gagal. Nah, ini banyak sekali penyebabnya. Nah, tadi pagi saya melakukan penyemprotan Sobat Tani. Ini karena sebentar lagi ini akan pulang saya. Insya Allah akan melakukan ngarit. Nah, karena nampaknya harus mencari rumput hari ini, dan besok akan melakukan yaitu insya Allah pengecoran cabai. Nah, kalau nanti bisa bikin tutorialnya, yaitu akan saya cor dengan POC ataupun pupuk organik cair buatan sendiri, yang disitu kandungannya Masya Allah ada nitrogennya, ada P-nya, ada K-nya, ada nutrisinya, ada YPT-nya, sudah membaur jadi satu. Nah, tapi pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi. Orang banyak yang menanam cabai pada saat usia muda, subur, terus ya, dia menjadi pengeram-eram ataupun menjadi cerita bahwasanya kembali lagi cabainya mas ini bagus, tapi banyak yang gagal di tengah jalan ataupun tidak panen. Nah, ini tidak sedikit penyebabnya. Nah, mungkin karena ilmunya di dalam budidaya cabai, mohon maaf, itu belum mumpuni ataupun belum cukup untuk yaitu berbudidaya cabai. Walaupun sebenarnya seluruh usaha itu adalah ya untung-untungan, dan ketika Allah sudah memberikan rezeki itu sebagai lantaran aja. Nah, tapi karena cabai ini bukan tanaman yang seperti biasanya, maka harus menggunakan ilmu yang sesungguhnya. Nah, orang nanam di mudanya subur itu karena dia ilmunya dalam penyepraian ataupun dalam pemupukan, baik dia nyemprotnya itu fungisida ataupun pokoknya pestisidanya, semuanya itu dia kurang menguasai tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasarannya. Sehingganya tidak sedikit yang orang-orang berbudidaya cabai, dia menganggap hanya itu aja. Nah, kalau kita mau tahu vegetatif dan generatif itu harus perlakuannya harus beda. Contoh ya, di usia vegetatif seperti yang saya katakan ini, nah, Sobat Tani memupuknya terus aja pakai itu yang kandungan N-nya itu luar biasa banyaknya, sehingganya subur sekali. Terus begitu juga di dalam perawatan daunnya itu saja. Untuk penyemprotannya, pupuknya yaitu, terus insektisidanya mencegah biar nggak keriting, ya kan, dia pakai abamectin, pakai termasuk ya jenis imidacloprid ataupun unsur-unsur yang di situ kandungannya itu istilahnya kandungannya bisa membunuh tungau. Nah, ini pasti Sobat Tani, tanduran Sobat Tani akan bagus ataupun tanaman Sobat Tani akan bagus. Karena apa? Unsur nitrogen ataupun massa vegetatif tercukupi. Tapi karena tidak tahunya, maka sampai seterusnya memakai itu. Nah, dengan memakai itu terus, nah, Sobat Tani,
dengan memakai itu terus, akhirnya kita terlena. Cabai kita ini usianya usia apa? Kalau usia vegetatif, oke lah, itu tadi perawatan, yaitu daun, inseknya itu aja, pupuk daunnya itu aja. Tapi karena kita biasanya ilmu kita memang ilmu yang sebatas itu, jadi akhirnya menganggap bahwasanya cabai itu kebutuhannya itu. Padahal sesungguhnya itu fase vegetatif harus dihentikan karena sudah nampak bunga, calon buah ataupun pentilnya itu sudah kelihatan. Sehingganya apabila itu diteruskan, nah, sobat tani, itu nanti kita tidak bisa memaksimalkan kesehatan dari buah itu sendiri. Karena yang kita tahu, wah ini pakai, contoh ini mohon maaf, bahan aktif abamectin bagus. Nah, ternyata sampai panen ataupun sampai tua kita pakai itu saja. Belum sampai tua sobat tani, karena itu peruntukannya untuk daun dan ya khususnya untuk kelopak bunga supaya tidak kena trip, maka kita terlena pakai itu terus. Nah, kita tidak berpikir di usia vegetatif itu harus ada perlakuannya yang bisa menyelamatkan dari yaitu lalat buah, dari nanti akhirnya biar tidak bosok basah, terus hama ataupun serangga yang bisa ngentup dan akhirnya nanti bisa berakhir dari antraknosa ataupun patek. Nah, itu kita tidak terpikir karena kita terlena bagusnya di dalam merawat di muda, subur, dan daunnya yaitu tidak rusak. Tapi ketika kita yang berbudidaya tanaman cabai ini sudah tahu, maka dia pasti akan menghentikan dari perlakuan usia vegetatif, sehingganya sudah masuk ke generatif. Dan akhirnya pupuknya ataupun pestisidanya juga ganti, baik pupuk daun ataupun pupuk bawahnya itu sudah ganti. Tentunya yang kandungan P dan K nya harus dibanyakkan. Tapi kalau yang tidak tahu itu tadi, wah ini aja lah, ini bagus, penyemprotan kemarin juga bagus, nah ini bagus dan sehingganya bagus. Nah, tidak sedikit orang yang gagal di dalam bertani cabai karena itu tadi, ya dia sebatas ngertinya pokoknya bagus, tapi akibat dari tidak gantinya pestisida dan juga pupuk, maka kekurangan sesuatu hal yang usianya di usia generatif. Justru pada saat generatif itulah kita yang penyelamatan buah. Maka dalam hal ini Kobe Tani sedikit memberi tahu bahwasanya usahakan yaitu ilmu untuk tanam cabai ini benar-benar, kalau tidak ada yang tempat untuk bertanya ya minimal itu buka-buka di YouTube ataupun di internet, sehingganya kita tahu di usia vegetatif itu apa yang harus diaplikasikan dan di usia generatif juga apa yang harus diaplikasikan. Jadi kita tidak salah dan kita tidak menyesal karena banyak sekali petani yang di situ gagal di dalam yaitu merawat buah. Kobe Tani selalu banyak sekali videonya yang mengajak yaitu mengajak supaya merawat cabai, bertanam cabai ataupun budidaya cabai ini yaitu sukses sampai di finish. Nah sobat tani, ini saya sambil berjalan terus sambil keliling-keliling, ini pas kebetulan panas banget ya kan, jadi saya berbagi tentang hal ini. Nah, adapun penyemprotan yang saya pakai tadi pagi, ini saya sudah makan sobat tani. Tadi nyemprot, rampung, terus makan. Saya nyemprot dengan anak saya. Nah, sudah makan, itu saya bikin video ini. Nah, yang saya pakai di dalam aplikasi usia vegetatif yaitu menginjak generatif ini adalah, kalau selama ini saya memakai, kemarin pakai abamectin
juga ada yang pakai itu apa, merek dagangnya Pegasus itu untuk merawat daun. Ini saya sudah memakai insektisida yang di situ bahan aktifnya sejenis Cypermethrin ataupun bahan aktif yang ada di Decis itu, merek Decis itu kan semuanya tahu dari Bayer itu. Terus dari Yasitrin ada juga, saya kasihkan kalau yang ada Ecoset, yaitu Supermetrin, yaitu jadi untuk merawat yaitu bunga yang sekarang sudah jatuh putih-putihnya, itu agar tidak disengat yaitu binatang-binatang yang seperti lembing, walang sangit, ada yang katanya ada yang bicarakan tentang itu namanya gosong, itu jenis-jenisnya itu sudah tahu semua. Yaitu binatangnya biasanya kalau ngenai mata itu pedas. Nah, semuanya itu bisa menyengat di pentil cabai kita, dan akibatnya kalau nanti ada hujan itu kalau masih muda bosok basah, dan kalau dia sengatnya sudah tua bisa mengakibatkan yaitu antraknosa juga. Karena apa? Mohon maaf, antraknosa itu setahu kita yaitu jamur. Tapi jamur itu tidak akan lengket apabila tidak ada luka. Nah, ketika cabai kita masih kecilnya, mudanya, ataupun sudah hijau-hijau hampir tua disengat itu, maka ketika ada air hujan dia akan mengendap ke dalam karena luka, ya kan. Terus ketika hujan besar maka spora jamur itu keluar. Itulah biasanya antraknosa yang melanda di cabai kita. Adapun penelitian yang lainnya itu yang jelas itu jamur. Tapi jamur itu tidak bisa menempel di cabai kita, lebih-lebih kalau kita semprot pakai fungi. Itu tidak bisa sebenarnya. Tapi ketika ada luka, maka dia berawal dari dalamnya. Sobat tani bisa tahu bahwasanya cabai yang kena terinfeksi antraknosa itu seandainya masih hijau, ada dekok warna hijau di cabai itu, coba dipotong. Itu pasti isinya itu sudah hitam. Jadi jamur itu aslinya dari dalam, bukan jamur itu di luar nempel gitu, enggak. Kalau nempel artinya seluruh cabai itu tidak hanya sepotong, tidak hanya sedikit yang busuk basah antraknosa. Seluruhnya dari tangkai cabai itu ke cabai satu ujung itu semuanya melonyot. Itu kalau jamurnya dari luar. Maka dalam hal ini sedikit Kopi Tani berbagi, perawatannya yaitu diusahakan sedini mungkin pada masuk yaitu masa generatif itu dilakukan. Saya semprotnya tadi pakai bahan aktif itu. Pokoknya kalau sobat tani nggak ada ya pakai Decis aja, ataupun bahan aktif yang ada di dalam kandungan Decis itu merek dagangnya silahkan. Tadi sudah saya sebutkan ya, itu banyak sekali, yaitu Supermetrin itu bisa, terus Bifenthrin juga bisa. Itu banyak merek-merek yang seperti itu. Itu sebenarnya hanya untuk mengusir ya serangga-serangga yang akan nyengat di pentil cabai kita. Terus kita lakukan terus bergantian 5 hari sekali, sehingganya belum sampai ada yang nyentuh sudah ada yang nyemprot, sudah kesemprot lagi. Maka terus menerus sampai merah, insya Allah cabai kita aman. Nah, jangan sobat tani takut kalau cabainya di awalnya daunnya kecil-kecil. Justru biasanya sobat tani, cabai yang awalnya daunnya kecil-kecil malah cabainya selamat sampai finish. Cabai yang awalnya daunnya seperti daun bayam, kalau tidak busuk basah, layu fusarium, yaitu antraknosa. Jadi tinggal sampean pilih yang mana. Kalau bisa memang ya bagus dari awal sampai akhir karena produksinya maksimal. Tapi jangan kecewa yang daunnya kecil-kecil terus panjenengan tidak mau merawatnya. Itu tip dari Kopi Tani. Untuk tadi insektisidanya seperti itu, insektisidanya. Terus tadi saya memakai pupuk daunnya yang kandungannya masih saya imbangi karena ini masih panas seperti ini, yang kandungannya 27, yaitu profit hijau. Nah, seperti kemarin, karena penyemprotan kemarin sudah saya kelangi pakai Green Top, ya kan, yang kandungannya hanya berapa persen, sekitar 6 ataupun berapa itu. Nah, jadi itu yang
sudah sering saya lakukan. Nah, ini profit hijau bagus. Terus pupuknya kemarin sudah saya bagikan. Untuk untuk hari ini saya bercerita tentang penyemprotan. Nah, terus pakai perekat itu aja, hanya insektisida dan pupuk daun. Lah kenapa sih kok saya dari kemarin penyemprotan awal kok tidak membicarakan fungisida? Nah, nanti penyemprotan yang berikutnya saya akan berbicara kenapa saya tidak memakai fungisida dari awal. Jadi saya kalau belum memasuki usia generatif, kalau daunnya ini enggak ada bercak, saya tidak akan memakai yaitu fungisida. Lebih-lebih yaitu fungisida kimia. Karena fungisida itu kan enggak ada yang murah. Kalau saya pakai dari awal, nanti saya akan ceritakan di video berikutnya. Saya kira untuk pertemuan ini saya cukupkan di sini. Cabai Kopi Tani ini berkisaran sebulan setengah kurang lebih, itu belum ada, karena yang sebelah sini belum ada sebulan setengah, yang pertama sudah ada. Jadi saya beritahukan. Dan ini pondok ini Sobat Tani, ini pondok ini khusus untuk jaga. Yang pondok saya yang satunya di sana untuk motor, untuk pupuk, untuk segala macam di sana. Yang sini yaitu khusus untuk jaga. Maka pondok ini saya posisikan di tengah-tengah. Kesananya itu tengah-tengah, pondok ini tengah-tengah sampai ke sana, terus saja sampai ke sana. Yaitu yang ini yang agak pendek dikit, yaitu sudah kebun kopi situ perengannya. Sampai ke sana itu adalah tengah-tengah. Dan sini ke sana itu jauh sekali Sobat Tani. Maka dalam hal ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yaitu seluruh petani Indonesia. Dan selamat ini untuk kita sebagai negara Republik Indonesia ataupun kita sebagai warga negara RI. Kita hari ini adalah hari kemerdekaan ataupun ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalam, sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.